Engkau menangis di atas pangkuanku. Karya Abdul Syakur Yasin. Suatu kebahagiaan akan menjadi sempurna apabila banyak yang ikut bergabung, tetapi penderitaan akan semakin sangat mencekam ketika ditanggung sendirian. Semua manusia terlahir dalam keadaan bodoh, tidak tahu apa-apa, bukan dungu. Namun yang menyebabkan seseorang menjadi dungu adalah karena salah dalam menyelenggarakan pendidikan. Kemampuan seseorang dalam berbahasa adalah sebuah bakat. Dalam berkomunikasi, ketika menggunakan bahasa, maka masih banyak kemungkinan salah paham. Kalau keadaannya demikian, wahai kekasihku, maka engkau harus mengambil keputusan sendiri untuk dirimu. Berapa harga dirimu, jangan diserahkan kepada orang lain untuk menaksir. Karena ketika diserahkan kepada orang lain untuk menaksir dirimu, nanti akan tergantung kepada perimbangan antara permintaan dan persediaan. Sekalipun demikian, dalam menentukan harga dirimu tetap dengan standar rasional. Bila terlalu mahal, engkau akan dihinakan orang. Bila terlalu murah, engkau menjadi minder. Aku melihat engkau mempunyai kejeniusan, sekalipun tidak sekelas Nikola Tesla. Karena sering aku perhatikan engkau keluar dari dirimu sendiri, tenggelam dalam alam yang lebih luas dan tinggi, sehingga ucapan-ucapanmu tidak mudah untuk dipahami dan dicerna. Padahal yang engkau ucapkan adalah peristiwa sehari-hari yang terjadi di depan hidung kita sendiri. Sebaliknya, engkau tidak usah bertanya kepadaku bagaimana kondisiku dan apa saja yang ada dalam imajinasiku. Sebenarnya, keberadaanmu dalam kehidupanku, wahai kekasihku, tidak lebih ibaratnya sebagai suatu novel. Cerita berawal dari hatiku dan berakhir di ujung lidahku. Semuanya kurangkum dalam suatu lagu yang akhirnya menjadi lagu yang abadi, karena irama yang kubuat bersumber dari dengus napasmu. Cinta bagiku, wahai kekasihku, adalah penyakit yang aku harapkan menimpa diriku. Dengan tanpa orang lain ikut campur menolongku untuk dibawa ke rumah sakit, aku selalu menteladani orang-orang tua yang telah mendahuluiku. Tetapi aku tidak berharap
menjadi percontohan anak cucuku. Aku tidak mungkin menjadi inovator. Yang sangat mungkin adalah engkau, karena engkau adalah seorang perempuan yang sangat inovatif, disebabkan karena kecerdasanmu telah menjadi suatu kegemaran yang sering terjadi atas diriku. Ketika kakiku terkilir, akan dengan mudah diurut atau dipijat dan mudah disembuhkan. Tetapi ketika yang terkilir adalah lidahku karena salah ngomong, maka untuk menyembuhkannya sangat sulit sekali. Terkadang orang-orang yang ada di sekitarku sulit untuk mengerti. Sebesar apapun cintaku kepadamu, dan sebesar apapun cintamu kepadaku, wahai kekasihku, tetap harus berada pada standar rasional. Jangan sampai terbentuk kesetiaan yang mutlak atau membabi buta, karena nanti akibatnya kita akan kehilangan kesadaran. Sekalipun tingkat pendidikanmu jauh lebih tinggi dari tingkat pendidikanku, tetapi aku punya harapan sukses jauh lebih besar dari yang engkau miliki. Karena walau bagaimanapun, wahai kekasihku, banyak sekali keberhasilan yang gemilang di dunia ini dapat diraih oleh orang-orang yang punya tekad yang kuat serta tujuan yang bulat, juga kerja keras yang tidak pernah berhenti untuk terus berusaha dan berusaha lagi, serta mencoba dan mencoba lagi. Sekalipun semua harapan telah terkulai dan segala kemungkinan dan kesempatan telah sirna. Ketika kehidupan seseorang sudah mencapai tingkat kerohanian yang tinggi, sudah dipastikan tidak akan ada rasa takut akan tidak berhasil atau gagal mencapai cita-cita. Bahkan kematian pun sudah tidak ditakuti lagi. Kalaupun ada, tentu bukan ketakutan, tetapi kekhawatiran saja. Seperti kekhawatiran ketika ganti baju, barangkali kekecilan atau kebesaran. Tingkat kerohanian dan tingkat keagamaan serta tingkat keilmuan adalah berbeda satu dengan yang lain. Yang pasti, level keagamaan tidak akan meningkat tanpa didukung dengan keilmuan, karena sangat tidak pantas Tuhan disembah dengan kebodohan. Terkadang pengikut suatu ajaran lebih ekstrim dari pemimpinnya, karena ilmu pengikutnya belum setara dengan ilmu orang yang diikutinya. Akan tetapi penyelesaian jalan tengah, wahai kekasihku, atau disebut dengan win-win solution dalam perkara cinta, sangat sulit untuk dicapai, kecuali ketika jiwa kita sudah terkulai dan semangat kita sudah terkapar. Aku merasakan tidak ada kesulitan ketika aku harus menasehati orang, tetapi
Yang paling sulit adalah mengenali diriku sendiri atau menasehati diriku sendiri atau mencari solusi terhadap persoalan yang aku hadapi. Dalam cinta, kita menyimpan banyak persoalan karena di dalamnya banyak terdapat perbedaan, baik dalam usia, pendidikan, harta kekayaan, dan lain sebagainya. Sementara ini, memang suasana hati kita sedang indah. Pandangan mata kita masih diselimuti oleh optimisme, sehingga masih mampu menganugerahi hati kita dengan kegembiraan dalam melihat ke realitas yang terhampar di hadapan kita. Ini semuanya kita sadari, akan tetapi nanti di kemudian hari, apakah terlalu banyaknya perbedaan-perbedaan antara kita ini tidak akan menimbulkan masalah? Itu pertanyaannya. Itu semuanya harus kita sadari, wahai kekasihku. Sekalipun memang sementara banyak orang yang telah memiliki harta yang berlimpah ruah serta kesehatan yang sempurna, tetapi masih juga mempertanyakan dirinya sendiri, apakah dia bahagia atau tidak. Adapun mengenai orang-orang yang ada di sekitar kita, ketika mempertanyakan percintaan kita yang tidak seimbang ini, sebaiknya kita abaikan saja. Biarkan saja kafilah menggonggong anjing tetap berlalu. Orang-orang yang ada di sekitar kita sudah tidak layak untuk dipercaya dalam hal apapun. Kita lihat sendiri, mereka terlalu ambisius untuk mendapatkan sanjungan atas dasar. Kita lihat sendiri, mereka terlalu ambisius untuk mendapatkan sanjungan atas jasa kebaikan sekecil-kecilnya. Sangat marah ketika dipersalahkan, sangat tidak suka ketika dikritisi. Sebaliknya, mereka sangat gembira ketika mendengar ada keburukan yang melekat pada salah seorang teman mereka. Terkadang orang lain yang berbuat baik, tetapi mereka menuntut upah, persis seperti orang sakit yang menyembuhkan Tuhan, yang mendapat uang dokter. Lalu apakah mereka layak menjadi sahabat? Mereka itu, bila dilihat dengan kacamata biasa, disebut orang-orang yang normal atau umum adanya. Tetapi ada suatu kenyataan yang mesti kita akui dengan sejujurnya. Para bajingan dan para penjahat, sesama mereka sangat akrab, bersahabat dan bersatu padu dengan baik dalam melakukan kejahatan-kejahatan bersama, saling membantu dan saling mendukung. Padahal sebenarnya di dalam diri mereka terdapat kebencian dan dendam kesumat sesama mereka. Tetapi sebaliknya, mereka yang mengaku menyebar kebajikan dan kasih sayang, menyampaikan kebenaran-kebenaran Tuhan
serta menjanjikan surga dan bidadari, ternyata satu sama lain saling bertengkar, saling membenci, dan saling caci maki antara yang satu dengan yang lain. Bahkan caci maki yang mereka lontarkan kepada rekan-rekannya itu disampaikan di atas mimbar. Ini sungguh sangat luar biasa. Mungkin lebih baik aku mendengarkan suara yang tidak menggunakan kalimat, yang keluar dari dalam lubuk hatiku, daripada mendengar suara orang berorasi di atas mimbar yang tidak jelas ujung pangkalnya. Komentarmu sambil menyibak rambutmu yang terurai di kening. Ya, betul. Jawabku cepat. Lalu ku terangkan lebih jelas lagi. Tidak ada salahnya mendengarkan orang berorasi di atas mimbar. Minimal engkau mendapat ilmu. Dengarkan saja, tersenyum saja, dan pura-pura bodoh saja. Tidak perlu terlalu serius, dan tidak perlu engkau masukkan ke dalam hatimu. Betul apa yang engkau katakan. Dengarkan suara hatimu sendiri. Karena bagaimanapun engkau akan mengenal dirimu adalah melalui dirimu sendiri. Belum lagi aku selesai menyampaikan pikiran-pikiranku, engkau memegangi lengan tangan kananku semakin erat, seperti dengan penuh rasa gemas. Lalu ku teruskan lagi. Binatang buas seperti macan, wahai kekasihku, ketika makan manusia, ya makan saja secara diam-diam dengan lahapnya. Tetapi manusia ketika membunuh sesama manusia dengan bangganya, sambil mengacungkan tangannya, mengatakan, demi kebenaran, demi kemanusiaan, demi kebesaran Tuhan, demi keadilan, dan demi titik. Belum lagi aku selesai bicara, kau langsung benamkan wajahmu di atas pangkuanmu sambil mengajukan pertanyaan serius. Jadi kapan engkau akan datang resmi melamarku? Yang pasti lebih cepat lebih baik. Silakan engkau yang menentukan hari dan tanggalnya. Aku akan datang. Jawabku segera. Tiba-tiba engkau menangis di atas pangkuanku. Lalu ku elus rambut kepalamu. Indramayu, 3 Februari 2022. Abdul Sakur Yasin.